Oke, saudara yang hadir saat ini ada 18 orang, di sini ada 2, 4, 7, 10. 22 orang yang sudah, ada 30 yang hadir saat ini. Tugasnya, saya ulangin, tugasnya itu ada di halaman 50 bagian yang B. Maksud tugasnya itu gimana? Boleh praktekkan nggak? Nah, tugasnya itu mudah. Contohnya, kan semua ada dibuka bukunya halaman 50? Ada ya. Nah, contohnya nomor 1 itu buat di buku tugasnya itu seperti begini ya. Nih, nomor 1. Apa soal nomor 1 nih? Oke, 1, mengatur lebar kolom. Nah, baru di bawahnya dibuat jawabannya. Apa nih jawabannya A sampai J? J, sir. Ayo, jawabannya itu ada apa nih? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Apa jawabannya? Oke. J, sir. 1 itu adalah J. Dibuat ya, J itu adalah kolomoid. Nih. Nah, saya udah berikan jawabannya 1 ya. Jadi kerjakan nomor 2 sampai 10. Tapi nomor 1-nya dibuat kembali. Jadi begini aja, pindahkan soalnya dan jawabannya ke dalam buku tugas atau buku latihan. Kalau dari buku cetak, oke. Kemarin sebenarnya saya buat dalam buku cetak. Tapi seganti. Kenapa seganti? Kalau misalnya ada murid yang nggak nampak jawabannya di sini, padahal benar. Saya nggak kelihatan nih. Saya salahin. Yang rugi siapa? Contoh nih, kamu udah isi. Benar jawabannya. Tapi saya nggak jelas kelihatan apa jawabannya. Saya salahin. Yang rugi siapa? Saya atau muridnya? Muridnya ya, yang salah ya. Yang rugi muridnya yang seharusnya dapat nilai sempurna karena salah jadi salahin. Oke, nah makanya saya pindahin buat di dalam buku tugas atau buku latihannya. Dikerjakan seperti begini. Mengatur lebar kolom, jawabannya itu adalah J, kolom width. Nah, untuk nomor 1 ada jawabannya di halaman berapa nih? Ada yang tahu? Ayo, tadi ada yang bilang jawabannya itu adalah kolom width. Dari mana tuh tahu tuh jawabannya kolom width? Ayo, pada bingung nih, padahal kita udah belajar. Ya, dibuat kayak gini ya, ditulis lagi soalnya ya. Ditulis soalnya, kemudian jawabannya dikerjakan di rumah aja. Oke, dikerjakan di rumah. Dikumpul, paling lambat itu minggu depan. Nah, kebetulan minggu depan itu di tanggal 1. Tanggal 1, ada yang tahu kita ngapain? Benar ya, Imlek libur atau enggak? Libur ya. Nah, Imlek itu kita libur. Jadi kalau boleh dikerjain secepatnya supaya tidak mengganggu hari liburnya di tanggal 1. Lebih cepat lebih baik. Oke? Kalau bisa siap. Gimana? Iya, benar. Jawaban nomor 1 itu ada di halaman 37. Nah, di sini bentar ya. Saya buat dulu. Nah, ini bentar saya share screen kembali. Nanti saya kirim ke GC enggak? Ya, ini saya lagi buat ya, biar saya pindahin ke dalam GC-nya ya. Sekarang di kelas 5B. Coba dilihat dulu nih, kita ambil dari kelas 5C aja contohnya ya. Cuman kelas 5B yang belum, karena kan kemarin kita berketepatan vaksin ya. Nah, ini ya contohnya ya. Pindahkan soal dan jawaban ke buku tugas, buku latihan halaman 50, bagian B, tulis soal dan berikan jawabannya. Foto dan kirim ke Google Classroom. Tugasnya hanya itu aja, mudah nggak? Mudah atau sulit? Ayo. Sedang, sir. Sedang. Oke, nah berarti tugasnya mudah ya, kita nggak mudah ya. Karena semuanya ada di buku cetak. Nggak mungkin saya memberikan tugas yang tidak ada di buku. Oke, kerjain di rumah aja ya, karena kita kan sekarang lagi
tugas harian TIK semester genap. Kalau kerjaan sekarang berarti kita lagi bebas dong. Oke, ini ya saya buat di sini. Paling lambat dikumpul tanggal 1, tapi kalau boleh dikerjain secepatnya. Jangan tunggu di hari-hari esoknya. Oke, jangan lupa dikerjakan di dalam buku cetak. Di buku latihan atau tugasnya. Nah, di sini yang nggak ada buku cetaknya, ada foto kemarin ya. Ini jangan lupa dikerjakan. Oke, ini ya. Nah, ini udah boleh ditengok nanti di dalam Google Classroom-nya. Ini udah selesai. Oke, Edward. Nih. Untuk tugasnya, ada yang mau ditanya sama Tom? Paham semua? Paham ya? Oke. Suaranya kecil, Sa. Nah, untuk suaranya kayaknya suara saya udah gede banget loh. Boleh nanti volume handphonenya dikuatin ya. Nah, untuk tugasnya nggak ada masalah, kita lanjut ke bagian pembelajaran. Kita kan bentar lagi mau ujian harian. Ujian kita itu topik itu dari bab 4 semuanya. Jadi pelajari buku cetaknya, kemudian pelajari yang namanya itu adalah catatan. Nanti saya berikan catatan, kemudian buku cetaknya dari halaman 37 sampai di halaman 50. Oke. Untuk pembahasan ujiannya ada yang mau ditanyain? Baru kita masuk ke topik pembelajaran kita di halaman 40. Ya, dibuka bukunya halaman 40. Saya nggak ada bagian B, wow. Kenapa punyanya nggak ada bagian B nih di halaman 50 nih? Semua punya nggak di halaman 50 bagian B? Punya ya? Kenapa? Nih, si Edward, mana nih Edward? Katanya nggak punya. Masa tidak punya? Oke, kertasnya putih ya. Edward fotokopi atau beli? Beli, Sir. Beli, tapi kertasnya kosong isinya. Kok bisa gitu? Oke, halaman selanjutnya ada nggak Edward? Oke, nah itu untuk ini udah saya buat ya. Saya udah kirim di dalam Google Classroom, ini dia tugasnya. Nah, jadi kamu cocokin aja jawabannya seperti begini dari mana, dipindahin di dalam buku tugasnya. Nah, selalu kalau memberikan tugas, saya kasih contoh soalnya. Ini contoh soalnya ada di bagian ini ya. Ini udah paling jelas foto loh. Oke, nah sampai seperbesar pun nampak semua tulisannya ya. Kalau nggak mengerti, boleh nanti tanya sama saya untuk tugasnya. Nah, sekarang kita bahas dulu di halaman 40 kita masuk ke bagian yang C. Menyisipkan sel, kolom, atau baris. Di sini semua tahu nggak? Pernah nggak dengar arti kata menyisipkan? Ayo, pernah dengar nggak arti kata menyisipkan itu bagaimana? Menyisipkan itu maksudnya itu adalah mengisi pertengahan antara yang kiri dengan yang kanan. Siapa di sini yang pernah naik angkutan umum? Ada yang pernah naik angkutan umum? Angkutan umum, angkot atau naik bus tayo pernah? Nah, maksudnya menyisipkan ini contohnya kamu di sini, ada orang di samping kamu, mau ke toilet? Ya. Nah, arti menyisipkan itu adalah kamu berada di kiri, ada orang di sebelah kanan kamu, nah diisilah di tengah-tengahnya itu. Itulah artinya menyisipkan. Oke. Nah, di sini kita akan belajar bagaimana sih cara menyisipkan sel, kolom, atau baris. Gimana caranya? Yuk kita pelajarin ya. Nah, ini kita masuk contohnya nih. Oke, laptopnya nge-lag nih. Oke, nih.
Jika sebuah yang ini sebuah warna merah. Oke, sabar ya, ini lagi loading nih. Mouse-nya masih muter-muter begini. Oke, kenapa ini dia tidak mau dibuat warna merah? Oke, nah ini sebuah warna merah. Kemudian sebuah yang ini warna biru. Yang ini sebuah warna biru. Nah, menyisipkan itu maksudnya mengisi di bagian tengah yang ini. Nah, itulah arti menyisipkan. Oke, sebagai ya bagian yang C ya. Ketika membuat sebuah tabel, hal yang harus kamu perhatikan adalah berapa jumlah baris dan kolom yang kamu butuhkan. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan terjadi kesalahan seperti kurangnya jumlah sel, baris, atau kolom. Kita dapat menyisipkan sel, kolom, atau baris yang baru pada tabel yang ada. Untuk mengetahui cara menyisipkan sel, kolom, dan baris, ikutilah langkah-langkah berikut ini. Nah, manusia sering salah? Enggak. Sering ya, contohnya nih kita mengerjakan tugas. Kalau kita mengerjakan tugas menggunakan pensil, ada yang salah. Kita menghapus menggunakan penghapus. Kalau kita mengerjakan sesuatu menggunakan pulpen, kemudian salah, kita menghapusnya menggunakan Tipex. Nah, kalau di dalam komputer kita mengetik seperti begini. Sebuah di sini sekolah Medan Mulia. Ini salah nggak ikannya? Oke, salah N-nya kebanyakan. Kemudian kalau kita ingin menghapusnya, kita menggunakan apa nih? Oke, benar ya. Kita menggunakan yang namanya itu adalah backspace. Oke. Nah, ini sehapus seperti begini. Nah, kalau kita menggunakan backspace, ada nggak bekasnya? Nggak ada ya. Kalau kita menghapus menggunakan penghapus, ada bekas nggak? Ada. Apalagi kalau kita menggunakan Tipex. Benar ya. Menggunakan Tipex ada bekasnya. Nah, jadi maksud dari yang saya bilang itu manusia tidak luput dari kesalahan. Biasa hal yang biasa. Jika misalnya kita ada sedikit melakukan kesalahan. Sekarang kita masuk ke bagian langkah kerja menyisipkan sel, kolom, atau baris. Yang pertama nih, di sini saya sambil praktekin ya. Karena kita masih belum bisa masuk ke dalam lab komputer, jadi di sini diperhatikan aja sambil praktekin ya. Katanya adalah klik tombol home. Tombol home itu ada di bagian sini. Tidak mungkin bergerak sendiri. Tampilannya itu adalah file, home, insert, page layout, dan lain sebagainya. Dan ini akan berada di sini seterusnya. Tidak mungkin dia bergerak sendiri. Sangat horor ya, kalau misalnya ada aplikasi bisa bergerak sendiri. Uang aja misalnya kita masukin ke dalam dompet tiba-tiba hilang, itu horor atau enggak? Horor ya, berarti dicuri ya. Uangnya, udah uang kita. Iya, karena benar ya. Udah uangnya tinggal segitu, hilang pula lagi, gitulah contohnya ya. Bukan lebih ke horor ya, tapi lebih ke marah ya. Kalau misalnya uang kita hilang. Oke, nah katanya klik tombol home. Nah, tombol home-nya itu ada di bagian sini ya. Tetap di bagian sini, nggak akan berganti-ganti. Oke, nah ini tombol home. Kemudian insert yang terdapat pada grup sel. Yang mana itu insert? Oke. Insert adalah bagian yang ini. Nah, kalau saya tanya nih, insert yang ini sesuai tidak dengan yang ada di buku cetak? Coba diperhatikan. Gambarnya mirip tidak dengan yang di buku cetak halaman 40? Mirip atau tidak?
Nih, sebesarin lagi. Mirip, sir. Mirip, yakin mirip. Mirip, Oh, sir. maksud saya gambarnya, kalau di sini kan ada dua-dua ya. Kalau gambarnya itu kan cuma satu, benar nggak? Iya, sir. Ini maksud saya, di bagian gambarnya ini, tampilannya sebesar ini. Nah, kan berbeda ya dengan yang ada di buku ya, benar ya? Kalau di buku cuma ada satu petak seperti begini. Nah, kalau di sini ada dua. Itu dia hanya berbeda sedikit di bagian gambar, tapi sama aja. Nah, di sini kan sama ya, ada insert cell, insert sheet row, insert sheet column, dan insert sheet. Nah, kalau arti insert cell ini apa artinya nih? Ayo, insert cell. Apa arti dari insert cell? Yang hadir saat ini ada 20 ditambah berapa orang tadi di sini? 10. Ada 30 siswa-siswi di kelas 5B. Oke, benar ya. Insert cell itu adalah menyisipkan baris atau kolom. Jawabannya itu ada di halaman 41 bagian yang tabel. Nah, kemudian saya tanya nih, insert sheet row, apa artinya? Row itu adalah baris, berarti kita menyisipkan baris. Menyisipkan baris. Kolom apa nih? Insert sheet kolom artinya menyisipkan kolom. Insert sheet apa artinya? Menyisipkan Oke, lembar kerja. lembar kerja. Nah, yuk coba kita bareng-bareng praktekkan gimana sih caranya menyisipkannya. Ini saya buat yang paling kecil ya. Oke, nah di sini saya buat paling kecil. Kemudian kita belajar insert cell sebagai contoh. Nih, saya mau tanya nih. Yang warna biru dari berapa sampai berapa? Dari D sampai? Ayo, dari D sampai mana nih? Sampai G. D, E, F, G. Ini ada 4. Benar nggak ada 4 berwarna birunya? Benar ya? Ada 4 sel. Nah, di sini saya buat di bagian yang E. Nah, kemudian se-insert baris atau insert cell. Nih. Ada nampak perubahannya? Ayo, ada nampak nggak nih? Bertambah, sel-selnya. Apa yang berbeda? Nah, bertambah, lihat. sir. Dia bertambah. Tambah, Sir. Benar, dia bertambah selnya. Kenapa bertambah? Karena kita menyisipkan, kita memasukkan sesuatu di dalamnya. Sebagai contoh nih, sebuah lagi ya. Saya klik di bagian F. Saya perbesar deh biar nampak. Oke, saya klik yang F. Saya buat insert cell nih. Lihat ya, hitung baik-baik ya. D, E, F, G. Ada 4 berwarna biru. Saya klik oke. Bertambah 1. Nah, di mana saya nampak bertambah satunya nih? Lihat. Ada gambar kuas di sini. Maksudnya itu adalah kita menyisipkan sesuatu di bagian si F ini, makanya dia bertambah ke bagian sebelah kanan. Oke, sampai di sini. Paham nggak? Paham atau tidak nih? Nah, kalau di tempat D boleh nggak, Sir? Boleh. Nih, insert cell. Kita okekan. Nih. Kalau yang ini, kenapa dia berpindah? Ada yang bisa jelasin? Ini lihat. Oke. Nah, itu untuk cell. Kemudian, kalau insert sheet row bagaimana, Sir? Untuk insert sheet row itu sama aja dengan yang lainnya. Kita cukup mengklik, kita sisipkan. Oke, laptopnya nge-lag nih. Oke, kita masukin ke sini, kita klik, kita insert sheet row, kita masukin sebuah baris. Nah, nampak perbedaannya?
Iya, kenapa dia berpindah? Ada yang bisa jelasin? Ayo, yang bisa jelasin, saya kasih tambah nilai nih untuk nilai ujian. Ayo, tadi insert Kenapa sheet sih? row. Nah, saya ulang. Jadi kalau misalnya nih ya, pertanyaan ini kan di D, benar ya? Sorry, ini di bagian F. Ini F ya, F. Seklik yang ini, seklik insert cell, maka dia bertambah warna birunya, benar ya? Nampak nggak bertambah? Seharusnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Seklik F, se-insert, saya ulangin. Se-insert cell, dia bertambah 1. Benar ya? Jadi, nampak nggak? Nampak ya? Bertambah 1. Alasannya, karena kita menyisipkan di tengah-tengahnya. Kalau kita sisipkan di bagian D, yang tadi, dia bergerak. Apa? Bergerak, berpindah ya. Ini seharusnya dari D sampai I. D sampai I. Dari I. Sorry, dari E sampai J. Dia bergerak ke kanan. Ada yang bisa jelasin sama saya nggak nih kenapa dia bergerak? Ayo, tadi saya sudah jelasin dari awal loh. Ayo, yang bisa saya kasih tambah nilai. Ya, kenapa ini bergerak nih? Saya gampang, saya boleh ulangin. Oke, nih. D sampai I. Oke, nah ini saya okekan. Lihat ya, ini. Saya insert cell. Dia bergerak ke kanan. Nah, saya tadi udah bilang ya, arti menyisipkan itu adalah di tengah-tengah. Berarti kita boleh menyisipkannya di tengah-tengah bagian yang ini. Sedangkan kalau kita buat ke kiri, dia otomatis akan bergerak. Nah, dia akan bergerak. Karena apa? Karena dia bukan di tengah, tapi di pinggir. Begitu juga dengan si kolom ini. Nah, di bagian kolom ini kan dari nomor 5 sampai 11. Warna merah. Sebuat di 7. Insert sheet column. Oke, wait. Nah, kalau ini kenapa dia berpindah ke kanan? Alasannya karena itu dia kita buat itu bergerak ke sebelah kanannya nih. Ada tulisan gambar. Oke, boleh. Nah, itulah kegunaannya yang seharusnya bergerak di B, kita buat insert sheet column, maka dia berpindah ke C. Kita menambahkan satu kolom baru, sehingga yang seharusnya yang warna merah ini berada di bagian B, dia bergerak ke bagian C. Nah, untuk bagian C, ada yang mau ditanyain tidak nih sama Sob? Atau paham semua? Paham ya? Ini saya udah praktekin. Kita masuk sekarang, kan kita kan ketinggalan ya. Kita ketinggalan dari kelas yang lain karena kebetulan minggu lalu kita libur. Jadi kita ketinggalan satu bagian di bagian langkah kerja di halaman 41. Ayo coba semua dibuka bukunya halaman 41. Sudah? 41 bagian langkah kerjanya. Ya, saya buat dulu berbagai macam bentuk warnanya. Oke, nih. Untuk di bagian langkah kerja halaman 41 ada yang mau baca nggak nih? Ya, di halaman 41 bagian langkah kerjanya. Saya pilih satu orang ya untuk yang membacanya. Oke, Clearly orangnya itu adalah Kendrick. Halo Kendrick, kedengaran suara enggak nih Kendrick?
Ayo. Nah, untuk di bagian langkah kerjanya ini, oke, kalau misalnya kedengaran nggak apa-apa, bisa yang baca aja deh. Di bagian langkah kerja ini, menyisipkan sel, kolom, atau baris. Nah, selain dari insert-nya ini, selain dari kita menggunakan insert, kita bisa cukup klik kanan, nih, klik kanan pada sel, kolom, atau baris. Kemudian kita klik insert. Nah, di minggu lalu kan saya sudah bilang ya, di beberapa minggu lalu saya juga bilang, banyak sekali cara supaya kita bisa melakukan. Makanya ada pepatah yang bilang, banyak jalan menuju Roma. Maksudnya itu adalah kita melakukan apapun bisa asal dengan satu tujuan. Nah, kita klik insert. Nah, klik kanan seperti ini, kemudian klik insert, kemudian atau menggunakan dari tombol home seperti begini. Caranya itu yang berbeda, tapi tujuannya sama, hasilnya sama. Nih, insert, kemudian saya klik nih, klik kanan, insert, kemudian nih, shift cell right. Apa artinya di halaman 41 nih? Ayo, shift cell right, ini saya besarin ya. Apa artinya ini? Shift cell right artinya adalah menyisipkan satu sel dan memindahkan sel yang tadi dipilih ke sebelah kanan. Artinya sel yang kita klik ini dan akan diisi oleh sel lain atau ditambahin sel lainnya. Nah, jadi kalau misalnya dari E sampai buat di A, klik kanan insert. Nah, kemudian sebuat shift cell right, seokekan. Nah, maka dia bertambah sampai di bagian K. Oke, dia sampai di bagian K dan di sini nih. Kan ada tanda ini ya. Nah, tanda ini menunjukkan bahwa kalau di bagian sini yang kita sisip. Nah, tadi kan dari klik kanan, insert, kemudian oke kan, shift cell right, maka dia bertambah. Nah, ini juga sama, insert, insert cell. Oke, sorry. Komputer nggak bisa diklik-klik. Oke. Nah, ini baru muncul. Nah, kan sama aja ya kalau misalnya kita klik kanan, sama aja dengan menggunakan home dengan insert. Tampilannya itu juga sama, insert cell. Nah, ada bacaan seperti begini. Mau klik kanan boleh, mau dari tab home juga boleh. Tergantung kita nyamannya menggunakannya. Nah, pembelajaran kita sampai sini dulu nih. Sebelumnya sama absensi dulu ya. Oke. Nah, untuk bagian yang C, ada yang mau ditanyain tidak dari yang kita sudah bahas ini? Menyisipkan sel. Nah, yang awalnya cuma sampai sini, sekarang bertambah warna birunya sampai di bagian KL. Karena kita menggunakan insert, insert cell. Nah, untuk materi kita sampai di sini dulu. Kita akhirin, kita berjumpa di minggu depan. Untuk tugasnya jangan lupa kerjain di dalam tugas seminggu paling lambat di tanggal 1. Lebih cepat, lebih baik mengerjakan tugasnya. Sampai sini dulu dan bye-bye. Bye. Bye-bye. So